Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda amma ba'du. Para sahabat yang budiman, hari ini kita akan berbicara atau berbincang tentang kias. Hanya dalam perbincangan kita ini hanya sekedar pengantar tentang kias, tidak sampai membahas tentang macam-macam kias dan detail tentang syarat-syarat per unsur kias. Kita hanya akan membicarakan tentang pemahaman kita mengenai kias sebagai pengantar. Sahabat sekalian, sebenarnya adanya kias itu berangkat dari sebuah keyakinan di kalangan umat Islam bahwa hukum Allah itu meliputi apa saja. Artinya tidak ada satupun peristiwa di dunia ini, tidak ada satupun masalah di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh hukum Allah. Itu premis yang pertama yang diyakini oleh umat Islam. Dan tetapi pada faktanya ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah ternyata tidak mencakup secara detail keseluruhan dari hukum-hukum itu. Artinya ayat Al-Quran maupun hadis tidak secara sekali lagi detail misalnya menunjuk atau menghukumi sebuah peristiwa. Karena itu kemudian perlu ada upaya-upaya untuk bisa mengeluarkan atau merumuskan hukum-hukum dari peristiwa-peristiwa baru itu, tetapi tetap terkait dengan nas Al-Quran maupun hadis. Karena itu kemudian salah satu terobosannya adalah kias. Kias dalam bahasa kita saat ini biasa disebut dengan analogi, walaupun tidak persis sama dengan analogi. Apa itu kias? Kias itu secara bahasa adalah mengukur ya. Kias juga diartikan membandingkan, itu secara bahasa. Misalnya kalau saya membandingkan baju saya dengan baju teman saya, maka saya berarti sedang mengkias baju saya dengan baju teman saya. Itu arti membandingkan secara bahasa. Secara bahasa juga bisa berarti mengukur. Dalam bahasa Arab sering dikatakan misalnya kistu saubah gitu ya. Saya mengukur baju. Kistu as-saubah. Saya mengukur baju. Itu arti bahasa dari kias. Namun secara istilah kias itu banyak definisi yang ditawarkan oleh para ulama. Tapi saya mengambil misalnya definisi yang disebutkan oleh Abu Zahra maupun Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Usul Fiqih Al-Islaminya, di mana beliau menyatakan bahwa kias adalah ilhaq. Kias adalah menyamakan peristiwa yang tidak ada hukumnya di dalam nas dengan peristiwa yang ada hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan ilat. Jadi di sini yang dimaksud dengan kias adalah menyamakan, sekali lagi ya, menyamakan peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas, artinya nas tidak berbicara secara langsung tentang hukum peristiwa itu, kemudian disamakan dengan peristiwa yang sudah ada hukumnya di dalam nas. Kenapa disamakan? Karena adanya kesamaan alasan atau ilat. Dengan definisi ini maka kemudian kita bisa tahu bahwa itu memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah al-aslu. Al-aslu itu adalah peristiwa yang ditegaskan
di dalam Al-Quran, nas Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi peristiwa itu disebutkan secara detail oleh Al-Quran dan secara detail juga oleh hadis misalnya, dan sudah ditetapkan juga hukumnya berdasarkan ijtihad ulama. Misalnya apa? Misalnya ini, ketika kita bertanya tentang misalnya bagaimana hukumnya zina, Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang persoalan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah ila akhiril ayat. Jadi disebutkan di dalam itu bahwa berarti larangan untuk mendekati zina itu adalah peristiwa yang disebutkan oleh nas Al-Quran. Namanya al-aslu. Itu ya. Jadi al-aslu adalah peristiwa yang sudah ditegaskan oleh Al-Quran sehingga hukumnya juga sudah jelas. Hukumnya zina misalnya adalah haram. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya hukmul asli. Jadi yang pertama tadi unsurnya adalah al-aslu. Yang kedua adalah hukmul asli. Hukmul asli itu adalah hukum yang terdapat pada asal. Artinya peristiwa yang ada pada nas Al-Quran itu sudah diketahui hukumnya. Taruhlah misalnya tadi zina itu hukumnya bagaimana? Haram. Para ulama sudah menyimpulkan bahwa zina itu adalah haram berdasarkan berbagai metode. Lalu kemudian misalnya yang lain, kita contohkan yang lain. Innamal khamru wal maisir ila akhiril ayat itu. Yang dimana ada peristiwa minum khamr, misalnya ya, mengkonsumsi khamr itu dihukumi haram. Berarti mengkonsumsi khamr yang disebutkan oleh Al-Quran dengan kata-kata innamal khamru itu adalah al-aslu namanya, peristiwa disebut dalam nas Al-Quran. Kemudian hukum haram mengkonsumsi khamr itu adalah hukmul asli, unsur yang kedua. Unsur yang ketiga adalah al-far'u. Al-far'u itu artinya cabang. Kalau di dalam bahasa secara bahasa namanya cabang. Tapi yang dimaksud dengan al-far'u adalah peristiwa yang belum ada atau tidak ada teks atau nas Al-Quran maupun hadis yang secara detail menunjuk tentang peristiwa itu. Contoh ya, misalnya beberapa hari yang lalu itu ada beberapa bulan yang lalu misalnya banyak berita yang menyebutkan pemuda-pemudi yang kemudian mabuk-mabukan dengan cara mencium sebuah produk lem. Jadi lem tertentu itu dicium, lalu kemudian maka flylah dia, mabuklah dia. Kalau kita lihat peristiwa mencium lem itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis manapun. Anda silakan cari di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak ada yang secara tegas, secara detail maksud saya, menegaskan tentang bagaimana sebenarnya keharaman dari mencium lem tadi itu namanya al-far'u. Jadi al-far'u adalah unsur yang ketiga. Al-far'u adalah peristiwa yang tidak ada atau tidak disebutkan oleh nas Al-Quran. Unsur yang keempat, unsur yang terakhir dari qiyas itu adalah al-illah. Unsur al-illah. Apa itu al-illah? Al-illah adalah alasan hukum, alasan yang menjadi dasar mengapa hukum itu kemudian diberlakukan. Misalnya dalam khamr tadi itu, innamal khamru. Kalau kita lihat para ulama dalam beberapa kitab itu menyatakan bahwa alasan hukum yang menjadi dasar mengapa kemudian khamr itu diharamkan adalah al-iskar, karena punya sifat memabukkan. Jadi karena punya sifat memabukkan. Nah, itu namanya alasan hukum. Jadi alasan hukum sekali lagi, ilat adalah alasan yang mendasari
dirumuskannya sebuah hukum. Baik, dengan demikian berarti ada 4 unsur di dalam kias itu. Yang pertama adalah al-aslu, yang kedua adalah hukmul asli, yang ketiga adalah al-far'u, dan yang keempat adalah al-illat. Baik. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kerja dari kias itu? Cara kerja dari kias itu adalah pertama, seorang mujtahid berhadapan dengan peristiwa yang nggak ada hukumnya. Saya contohkan yang tadi lagi ya, saya pertegas ya. Misalnya mencium lem tadi itu. Mencium lem itu tidak disebutkan di dalam ayat Quran maupun hadis. Maka tetap kita harus cari apa hukumnya. Nggak mungkin kemudian karena nggak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara tegas, lalu kemudian nggak ada hukumnya. Pasti akan ada hukumnya. Karena itu kemudian kita cari bagaimana cara mencarinya. Cara mencarinya adalah dengan cara ilhaq. Jadi dengan cara kias tadi, menyamakan peristiwa mencium lem itu dengan peristiwa yang serupa yang terdapat dalam nas Al-Quran maupun hadis. Maka kita cari-cari, ternyata ada persoalan khamr tadi itu, di mana Allah secara tegas mengharamkan seseorang untuk mengkonsumsi khamr. Karena itu kemudian berarti al-far'u tadi, peristiwa mencium lem tadi, bisa disamakan pertama ya, mencoba ini disamakan dengan mengkonsumsi khamr. Sekarang lihat dulu apakah mungkin untuk disamakan antara keduanya. Cara melihatnya adalah ilatnya, alasan hukumnya. Kalau alasan hukumnya sama, berarti sama juga ya. Jadi kalau alasan hukumnya sama, berarti benar-benar sama antara far'u dan asal itu. Maka katanya ulama, alasan hukum dari khamr itu adalah al-iskar, memabukkan. Kalau alasan hukumnya memabukkan, berarti ini sekali lagi ya, berarti kita lihat apakah ada sifat memabukkan juga dalam lem yang tadi dicium itu. Ternyata ya, kalau benar informasi itu bahwa lem tertentu ya, saya nggak tahu, lem tertentu itu ketika dicium kemudian bisa membuat fly dan memabukkan, berarti unsurnya sama, alasan hukumnya sama, yaitu sama-sama iskar, sama-sama memabukkan. Nah, kalau sudah sama-sama memabukkan begitu, tinggal langkah berikutnya, yaitu melihat hukum dari khamr dulu, hukum dari hukum asal dulu. Hukum asalnya minum khamr apa? Haram. Kalau begitu, hukumnya far'u, hukumnya peristiwa yang ada pada far'u juga sama, yaitu dikatakan haram juga. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya begini, ada seseorang yang kemudian menjual, na'udzubillah ya, menjual rumah yang ditempati oleh ibunya. Ayahnya sudah wafat, ibunya menempati rumah itu. Lalu anaknya kemudian tanpa seizin dan restu dari orang tuanya menjual rumah itu. Dijuallah rumah itu, orang tuanya nggak tahu, sampai menangis-nangis dia. Lalu ditanya, bagaimana hukumnya menjual rumah orang tua yang masih ditempati tadi itu tanpa restu orang tua? Bagaimana hukumnya? Dicari dalam Al-Quran, dicari dalam hadis, nggak ketemu yang secara langsung berbicara tentang penjualan rumah. Berarti namanya al-far'u. Maka kemudian kita mencoba mencari di dalam Al-Quran peristiwa apa kira-kira yang berhubungan yang hampir sama atau serupa dengan hubungan anak dan orang tua itu. Ternyata di dalam Al-Quran misalnya ditemukan bagaimana Allah melarang seorang anak untuk berkata kasar kepada orang tua. Fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah kamu berkata kepada orang tua. Nah, peristiwa larangan berkata kepada orang tua ini namanya adalah al-aslu, karena disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang penjualan rumah kita upayakan disamakan dengan tadi itu ya, berkata kepada orang tua. Jangan terburu-buru dulu.
dilihat dulu ilatnya. Apakah benar sama? Kalau benar sama, maka bisa kita samakan. Alasan pelarangan atau larangan Allah mengatakan kepada orang tua, katanya ulama adalah lil-idza, karena menyakiti hati orang tua. Jadi orang tua itu kalau misalnya dilawan dengan kata-kata kasar semacam kis dan lain sebagainya, banyak itu arti dari itu, maka berarti sakit hatinya, karena itu kemudian dilarang. Berarti ilatnya adalah, alasan hukumnya adalah dilarangnya berkata karena menyakiti hati orang tua. Nah, selanjutnya kita lihat apakah menjual rumah orang tua tanpa restu orang tua itu termasuk menyakiti orang tua. Kalau jawabannya iya, maka berarti sama antara far'u dan aslu, sama antara penjualan rumah dengan perkataan pada orang tua itu. Nah, kalau sudah jelas sama ilatnya, tinggal langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya itu? Langkah berikutnya adalah melihat hukum dari berkata itu. Hukumnya asal itu namanya hukmul asli. Ternyata menurut ulama berkata fala taqul lahuma uffin tadi itu hukumnya adalah haram. Hukumnya haram ya. Karena hukumnya haram, maka mudah berikutnya ini. Berarti hukumnya farok juga disamakan. Menjual, karena berkata kepada orang tua hukumnya haram, maka menjual rumah tanpa seizin orang tua hukumnya juga haram. Saya kira ini sebagai pengantar pemahaman kita tentang kias. Sebenarnya pembahasan kias ini harus juga masih detail ya. Jadi misalnya masing-masing rukun itu nanti ada syarat atau kriteria tertentu dan masih ada macam-macamnya kias. Tetapi dalam kesempatan yang sangat singkat ini tidak mungkin kami bahas dalam satu sesi. Jadi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.